Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakura wa tadzkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa silahil akibati ya wahidu ya ahadu ya somadu ya fardu ya witru Allahumma aftah aqfala qulubina bidzikrika wa atmim ni'mataka alaina bifadlika waj'alna min ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ayat berapa ya? Ayat 71. An-Nisa 71. (171) atau 71? 71. Oh. Sorry. Ini 71 ya yang lidamanu tujuh. Oh, nih. Pemuda mah jangan ada kacamata. Nih ada. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum.
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allah. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'hum syahida. Wala in asabakum fadlum minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijal Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Iman teh percaya. Yang percaya, yang beriman. Khudu, kamu semua harus mengambil, mempersiapkan, mensiagakan hidrakum, penjagaan kamu semua dari musuh-musuh kamu semua. Fa'firu, maka berangkatlah kamu semua kepada peperangan. Subatin, dengan terpisah-pisah. Awin firu, atau berangkatlah kamu semua jami'a, semuanya bareng-bareng. Wa inna minkum, dan sesungguhnya itu tetap dari sebagian kamu semua, laman, sungguh ada orang, la yubatti'anna, yang dia mengendorkan perjalanan. Perjalanan bisa dikendor, lambat. Lamun badanna gede teuing. Balumpat teh sekan berat na geuy teh.
Tapi kalau tentara mah jarang ya. Tentara jarang yang gendut itu loh, jarang. Tentara mah badannya keker gitu. Seterak pas gitu lah. So, mereka tukang gerak. Tukang berlatih. Mata tentara mah cepat gitu. Tentara mah lamun di hewan mah kuda. Badannya kecil tapi kuat. Gitu. Apalagi yang gedenya. Nah ini Allah memanggil la yubati anna. Ulangi. Wa inna minkum. Dan sesungguhnya tetap dari sebagian kamu semua, wahai orang beriman, laman, sungguh ada orang, la yubati anna, yang dia mengendorkan perjalanan gitu. Fa in asobatkum, maka kalau menimpa kamu semua apa musibah, qala, dia berkata, qad an'ama, sungguh telah memberi nikmat, qad an'ama, sungguh telah memberi nikmat, siapa Allah alayya, kepadaku, idlam akun, karena aku tidak terbukti, tidak berada, ma'hum, bersama mereka, syahidan, yang hadir, walain asobakum, dan sungguh kalau menimpa kamu semua, mengenai kamu semua, fadlun, karunia, minallahi, dari Allah, layakulanna, sungguh dia akan berkata, ka'an lam yakun, seakan-akan kelakuan tidak terbukti, bainakum, di antara kamu semua, wa bainahu, dan di antara dia, mawaddatan, kasih sayang. Mawadatun kasih sayang. Mawadatun, kasih sayang, kecintaan. Ya laitani, aduh sungguh aku ingin. Ya teh aduh, ya aduh gitu ya. Ini mah ya iya yang meratapi sendiri, bukan yang memanggil hei bukan begitu, tapi ya laitani, aduh rasanya aku ingin gitu. Jadi ini mayanya ya ratapan seseorang gitu. Ya laitani, aduh rasanya aku ingin, kuntu, aku berada, ma'hum, bersama mereka, fa'afuza, maka aku jadi bahagia, fauzan, dengan kebahagiaan, adima, yang besar, fal yuqatil, maka kamu harus berperang, fisabilillahi, di jalan agama Allah, fisabilillahi, fal yuqatil, fisabilillahi. Ulangi. Fal yuqatil, maka hendaklah berperang, fisabilillahi, di jalan Allah, yaitu untuk meninggikan agama Allah. Siapa aladina, orang-orang, yasruna, mereka yang menjual, al hayata dunya, kepada kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat, waman, dan siapa saja, yuqatil, yang berperang, fisabilillahi, di jalan agama Allah, pal yuktal,
wal yuqtal. Kemudian dia dibunuh. Aw yaglib, atau dia mengalahkan. Fasaupanu tihi, maka nanti aku akan memberi kepada dia ajron, balasan pahala, adima, yang sangat besar. Wa malakum, dan kenapa kepada kamu semua la tuqatiluna, kamu semua tidak ikut perang fisabilillahi, di jalan Allah, wal mustad'afina, dan di dalam menyelamatkan orang-orang yang lemah, minarijali, dari kaum lelaki, wanisai, dan kaum perempuan, wal wildani, dan anak-anak, alladina, yaitu orang-orang, yaquluna, mereka yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami semua, akhrijlah, semoga Engkau mengeluarkan kami semua, min hadhil qaryati, dari kampung ini, dari negeri ini, al-dolimi, yang dolim, ahluha, penduduknya, waj'al, dan semoga Engkau menjadikan lana, untuk kami semua, min ladunka, dari sisi Engkau, waliyan, sebagai pemimpin, waj'al, dan semoga menjadikan lana, untuk kami semua, min ladunka, dari sisi Engkau, nasiro, yang menolong. Itu ya. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehatnya, ya. Yang mana kita sering diingatkan bahwa umruka ra'su malika, umurmu adalah harta pokokmu. Ingat itu ya. Umurmu harta pokok. Jadi yang kita miliki sebagai pokok dalam kehidupan itu umur gitu. Sehingga dengan adanya umur, segala sesuatu bisa dijalani dan diselesaikan. Apalagi kalau sehat. Umur dan sehatnya. Tidak ada umur, selesai kehidupan kita. Semua tidak bisa dilaksanakan lagi, ya. Tidak bisa berguna lagi kalau umur sudah tidak ada. Jadi alhasil yang paling mahal dalam hidup kita ini adalah umur, gitu, yang tidak ternilai harganya. Orang bisa jadi orang miliuner, uangnya triliunan, karena dia punya umur, sehingga oleh Allah berjalan usaha sampai sukses. Orang yang jadi miliarder, jutawan, ribuan, ratusan, puluhan, gocapan, karena ada umur. Umur kita masih ada, tapi yakin, seyakin-yakinnya, umur kita semuanya tinggal sisanya. Tinggal sisanya. Yakin ini. Di daerah kita sekarang tidak terdengar orang yang usia 100 tahun. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah 80 tahun juga biasa, udah tua banget perasaan teh gitu. Udah lama banget gitu. Usia umat Nabi Muhammad antara 60-70 standarnya teh. Adapun ada kurang ada lebih, tapi rata-rata kata umat Nabi Muhammad SAW
usia antara 6 dan 70. Kalau 70, saya sekarang 52, tinggal 18 tahun lagi masuk alam kubur. Ya. Kalau 70 yang sekarang sudah genap 8, 2 tahun lagi. Apa lebih apa ya? Berapa umur? Saya bilang genap 10. Genap 10. Kalau 70, 10 tahun lagi Pak, masih ada. Itulah umur. Aduh, kalau kita mikir mah, ya ini hidup. Tapi kita harus ingat-ingat umur kita, supaya kita tidak kajang-jangan, tidak terlena dengan hidup ini. Gitu. Sebab Allah menyatakan bahwa kehidupan dunia ini jelas-jelas menjadi penipu buat manusia. Gitu. Kalau manusia tidak teliti dengan umur, dengan waktu, maka akan terlena dengan usia, dengan hidup dunia ini. Tahu-taunya umur habis, sementara akhirat belum teringatkan gitu. Dan masya Allah ada di antara orang ya, dari hidup sampai mati kayaknya tidak pernah ingat akhirat. Karena dari kecil sampai tua dia tidak pernah masuk masjid sampai mati. Coba itu. Walau alamnya kita tidak tahu. Secara syariat, orang yang tidak pernah masuk masjid itu kan orang yang ya kurang bagus lah ya, tidak bagus. Nah ini, jadi kurang teliti. Maka umur kita diteliti. Bahkan kata ulama, kalau ingin menempuh jalan kewalian, harus selalu menjaga waktu. Waktu umur kita dijaga, diperhatikan. Sehingga jangan sampai waktu yang menjadi harta pokok ini, usia, hilang begitu saja tanpa menjadi keuntungan. Tapi yang untung mah kata Rasul, man kana yaumuhu mislam sihi fahuwa khosir, wa man kana yaumuhu khairu min amsihi fahuwa robih. Jadi kalau bisa kita tiap hari itu meningkat kebaikan. Kalau bisa, setidaknya mempertahankan. Tapi kata Rasulullah, kalau orang hari ininya seperti kemarin sama dengan kemarin hari ininya, itu termasuk orang yang rugi. Gitu. Sebab berlalu umur berkurang sehari tanpa nilai tambah baik. Gitu. Tapi kalau orang hari ininya lebih baik dari kemarin, fahuwa robih, itulah orang yang beruntung. Gitu. Maka alhamdulillah, kalau mungkin habis maghrib, malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, malam tidak ada pengajian, sekarang malam Senin nih ada pengajian, kita duduk, berarti ini lebih baik dari kemarin. Kalau jam segini kemarin kita nonton TV, sekarang ngaji, berarti lebih baik daripada kemarin ini, hari ini nilainya. Gitu. Man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa robih. Siapa orang yang hari ininya, yang dijalaninya lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Nah, kita harus berusaha menjadi orang beruntung, terutama tentang umur kita ini. Ya. Sebab hidup ini mau tidak mau kita harus menjalaninya gitu. Mau tidak mau sudah jadi manusia. Gitu. Maka sekarang mah sudah aja tinggal terima jadi orang yang taat saja. Gitu. Sesuai dengan dasar manusia Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, intinya. Tapi ingat, semua yang kita lakukan jangan dipakai tapahur. Apa tapahur? Berbangga-bangga. Tapi sekarang kayaknya nih udah menjadi karakter manusia seakan-akan kalau ada kesempatan berbangga dia. Ada kesempatan berbangga. Gitu. Berbangga-bangga. Bangga dengan itu, bangga dengan ini, bangga dengan segalanya bangga. Kalau orang suka berbangga, jadi orang sombong, jadi orang takabur jadinya. Gitu. Dan itu tidak boleh. Contoh yang suka kita lihat, petinju
dia menang ya. Angkat tangan dia. Oh, gitu kan. Oh, berkelilingan tuh keliling ring ya. Itu apa tuh? Berbangga diri. Takabur. Jadinya sombong. Itu tidak boleh. Nah, kita di dalam menjalani hidup hati-hati. Ada sifat tapahur. Berbangga diri. Merasa bangga diri dengan sesuatu yang dimiliki, yang berkaitan dengan pribadi atau dengan apa saja ya, itu hati-hati. Karena Allah mengatakan wa ma hayatud dunya illa laibun walahun wa tapahur wa jinatun wa tapahurun wa takasurun bil amali wal aulad. Gitu tuh. Wa ma hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa laibun, melainkan hanya permainan. Nah, itu kan kita ayat sudah pada ingat ya. Ini untuk mengingatkan saja, mengingatkan pribadi saya dan hadirin. Laibun permainan. Maka hati-hati dengan permainan. Oleh karena hidup ini permainan, maka orang posisi di mana saja dia merasa senang dengan hidup ini. Yang hidup di perumahan senang, di perkampungan senang, yang di pinggir rel kereta api senang, yang di kolong jembatan senang, dia mana merasa senang. Gitu. Kenapa? Sebab hidupnya permainan. Kalau orang sudah bermain, senang tuh. Apa yang dia senang gitu. Tidak ada orang bermain tidak senang. Main bola senang, main poli senang, ya. Main kartu apalagi, gitu kan. Walaupun hanya iseng-iseng tidak ada taruhannya, tapi senang itu main kartu. Domino, remi, ya. Senang itu. Walaupun tidak ada taruhannya. Apalagi kalau taruhannya. Sampai orang mampu duduk 2 hari 2 malam tanpa bangun karena main ada taruhannya. Begitu. Senang itu. Laibun. Pantas Allah mengatakan kehidupan ini permainan ya. Kenapa? Sebab kalau umurnya habis, yang tadi dia garap, yang tadi jalani, semuanya ditinggalkan. Itulah permainan. Maka hati ya. Jangan sampai hidup ini kita sebagai pemainnya gitu. Jangan sampai permainan kita ini membawa terlena dengan permainan tersebut itu. Sehingga lupa dengan apa sih yang sebenarnya gitu hidup ini. Laibun walahun wazinatun watapahurun watakasurun, itu kalimat-kalimat itu ya. Ternyata di akhiratnya wa fil akhirati adabun sadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat nanti ada adabun sadid, maghfirah, dan ada keridhaan Allah. Nah, itu. Tidak keluar dari itu di akhirat nanti. Ada adabun sadid, ya, ada maghfirah, ada ridwanullah, keridhaan Allah. Ya, ini nih yang harus kita cari, maghfirah Allah dan keridhaan Allah. Di mana adanya ridha Allah? Di dalam taat kepada Allah. Sebab kalau Allah memerintahkan sesuatu supaya manusia taat, maka pasti Allah ridho kalau dilaksanakan. Dan Allah melarang sesuatu lalu dikerjakan, di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sementara kita kalau berdoa kita enggak kira-kira apa ya? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah, minta surga. Ya. Minta mah boleh, tapi dikasih belum tentu ya. Boleh minta, tapi dikasih belum tentu. Karena kayaknya enggak, permintaan kita enggak seimbang dengan kelakuan kita kayaknya. Ya. Rasulullah di surga, ibadahnya salat 1 rakaat
Baqarah, Imran, An-Nisa. 1 rakaat. Hari kita 1 rakaat, kuliah 1 rakaat, kulhu. Tapi kalau minta surga. Allahumma nas'aluka ridhaka jannah. Ya Allah, kami minta ridhomu dan surgamu. Aduh. Ya mudah-mudahan sing sampailahnya. Rasul ahli surga tapi ibadahnya luar biasa. Kita yang belum jelas ibadahnya gegabah. Ya. Belum jelas nanti ke surga tapi ibadah kita gegabah, seakan-akan tidak mau ke surga. Gitu. Tapi kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun alasannya, seandainya kita nanti di akhirat masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi ingat, kasih sayang Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Tentunya diberikan kepada orang yang taat. Sebagaimana ketaatan kita, ya sekemampuan kita saja. Ya. Walaupun dalam salat kita harus khusyuk sebetulnya ya. Kalau ingin bahagia kita dalam salat harus khusyuk. Kan Allah menerangkan tuh. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuh. Orang iman berbahagia nanti kalau salatnya khusyuk. Ada kita pernah khusyuk salat? Pernah khusyuk atau pernah tidak khusyuk? Pernah khusyuk atau pernah tidak khusyuk? Mana yang banyakan? Ya Allah, itulah salat kita ya. Itu salat kita. Minta surga sementara amalnya pun diragukan. Kalau kita salat nyamuk nojos tah, nyamuk pakai jarumnya nancap ke kita, terasa enggak? Terasa ya? Khusyuk kalau gitu? Enggak. Kok bisa ya Sayyidina Ali itu dicabut panah lagi sholat tidak terasa? Gimana ya? Allahu Akbar. Mungkin itu cinta yang mendalam kepada Allah. Gambarannya seperti ibu-ibu melihat Nabi Yusuf. Saking terpukaunya sampai hilang semua karena Nabi Yusuf teriris tidak terasa. Berarti cinta yang mendalam. Kalau kita mendalam cinta kepada Allah, yang lain tidak ada. Yang ada hanya Allah, itulah Sayyidina Ali. Sehingga walaupun dicabut panah tidak terasa karena beliau dengan Allah gitu kan. Aduh, kita mah sampai kagak di situ nih. Allah alamnya. Bisa gitu. Nah, orang yang akan bahagia di antaranya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh akan bahagia orang-orang yang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Salat tidak cukup, harus khusyuk. Bagaimana kalau orang beriman tidak salat? Jangan ditanya itu mah. Banyak ya di muka bumi ini orang yang percaya, punya kepercayaan, keimanan kepada Allah. Tapi tidak segan-segan meninggalkan salat 5 waktu, apalagi ngaji mah gitu. Salat saja tidak segan-segan meninggalkannya. Ini bagaimana? Nah ini. Orang beriman tidak cukup beriman tapi harus salat, dan salatnya pun harus khusyuk. Kalau ingin bahagia, kata siapa? Kata Allah. Orang iman ingin bahagia, salatnya sing khusyuk. Luar biasanya khusyuk ini salat.
Tapi ada upaya salat itu katanya sebelum datang waktu salat kita sudah menunggu salat. Bukan salat menunggu kita, tapi kita menunggu salat. Sebelum waktu salat masuk, kita sudah standby nunggu panggilan salat. Nah itu, di situ akan ada katanya khusyuk itu, bisa diusahakan. Tapi kalau sudah dipanggil dari tadi masih diam aja itu menang itu. Wah, itu boro-boro khusyuk gitu. Salat lagi gura-giru. Jadi harus ada persiapan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, telah kemana-mana ini ngomong ya. Kembali kepada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ini Allah memanggil orang beriman. Ini orang beriman supaya punya sifat kehati-hatian ini. Orang beriman, khudhu hidrakum, ambillah penjagaan kamu semua. Harus siap siaga dengan penjagaan daripada siapa? Min aduwikum, dari musuh-musuh kamu semua. Dan harus bangun untuk memperhatikan musuh. Itariju minhu, peliharalah, jagalah keadaan kalian daripada musuh. Fanfiru subatin, dan pergilah kamu semua kepada tempat perang subatin, dengan terpisah-pisah. Ya, mungkin sekelompok masuk dari sini, sekelompok masuk dari sini, sekelompok masuk dari sini gitu. Kalau musuh di sana gitu. Jadi ulah dari satu arah. Subatin. Sekelompok. Tapi di komando. Siap kita gerak, maju semua, tapi dari beberapa arah gitu. Untuk mempertahankan penjagaan musuh. Ini strategi perang sebenarnya gitu. Penjagaan, siap siaga. Awin biru jamia, kalau tidak subatin, tidak berpisah-pisah, jamia geus ngabring kabeh gitu, satu arah gitu. Bodoh, jadi kalau satu arah mah jadi beraninya gitu. Jadi berani karena banyak orang gitu kan. Tidak kelihatan musuh, tidak banyaknya rombongannya itu tentaranya gitu. Awin biru jamia, atau pergi dengan berbarengan gitu. Kenapa harus berbarengan? Nah ini nih, wa inna minkum laman la yubati'ana. Sebab sesungguhnya dari sebagian kamu semua ada orang yang memang dia selalu terbelakang gitu. Lembang tengah gaya itu sih gak entok gitu, tapi bisa lompat gitu ya. Nyantai aja gitu. Kalau bareng-bareng bisa ke gugus, bisa ke bawah gitu lah. Kalau orang yang jalannya kurang, kalau dibanyakan ya barang cepat bisa cepat itu. Nah, ini layuwati anak. Layatakharanna ani kital. Nah, oleh karena dia biasa terbelakang, akhirnya dia waktu perang dia tidak ikutan, tidak ke bawah. Di sini dicontohkan Abdullah bin Ubay al-Munafiki itu. Ada kekentong munafik di Mekah itu, di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay itu. Dia itu pembesar munafik itu, dan kanca-kancanya itu. Nah, maka Allah menjadikan dia itu Abdullah bin Ubay dari sebagai orang munafikin. Nah, kelompok orang-orang munafik begini, fa'in asobatku musibah, kalau menimpa kamu semua musibah seperti terbunuh atau terdesak gitu dalam peperangan, orang munafikin gimana ngomongnya? Qala qad an amallahu alayya idlam akun ma'hum sahida. Untung wing tengilu. Nah itu, untung saya tidak ikut, akhirnya saja Allah jadi menyelamatkan saya gitu. Kalau mukminin terdesak atau ada yang terbunuh, dia kan tidak ikut nih, selamat, ngomong begitu. Untung saya tidak ikut dengan mereka, jadi Allah menyelamatkan saya gitu ya. Itu orang munafik itu. Idlam akun ma'hum, Allah telah memberi nikmat kepadaku
karena aku tidak bersama mereka hadir dalam peperangan. Nah, terus wa lain asobakum padlun minallah, kalau dapat karunia dari Allah, apa karunia? Seperti mengalahkan musuh dan mendapat harta rampasan, maka dia ngomong lagi layakulunna, dia ngomong dengan keadaan menyesal gitu, ngomongnya menyesal. Ka'an lam yakun bainahu mawaddah, seakan-akan tidak ada antara kamu semua dengan dia orang munafik kecintaan, ma'rifatun wa sadaqatun wa hadarajuna qali wad'an amalahu alayya itarodo. Jadi kalau orang munafikin melihat orang mukmin mendapat karunia, maka dia ngomong begini, ya laitani kuntu ma'hum fafuza fawzan adima. Hanjakah gitu tidak bersama mereka. Ingin aku bersama mereka. Mungkin kalau bersama mereka mah aku dapat bahagia yang besar. Kalau mukmin dapat kemenangan dan dapat harta rampasan gitu. Mereka seakan-akan tidak punya salah gitu. Tidak punya istilahnya sifat kemunafikan gitu. Padahal ketika orang mukmin kalah malah dia senang, katanya. Kalau dia tidak ikut, dia Allah menyelamatkan dia dengan kenikmatan, tidak ikut katanya. Tapi kalau mukmin dapat mengalahkan musuh dan dapat harta rampasan, seakan-akan dia tidak punya salah, menghampirinya dan ngomong, aku ingin bersama kamu semua, ikut berbahagia gitu. Itu orang-orang munafikin. Ya la kuntu anfa'akum sampai wajan adima. Fal yuqatil fi sabilillah alladziina yasruna ala tadunya bil akhirah wa man qad yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib fa sawni menuti ajran adima. Masalah perang perjuangan, asal perjuangannya karena Allah ya. Terbunuh berarti mengalahkan, kalah berarti oleh musuh, terbunuh ya. Atau bisa mengalahkan musuh, maka Allah berjanji nutihi ajran adima. Baik yang kalah terbunuh di tempat perang atau yang mengalahkan musuh ya, dengan tujuan li'aidinihi, untuk meninggikan agama Allah, maka kata Allah fasaufa nuti ajran adima, aku akan beri dia pahala yang besar. Ini judulnya perang li'aidinihi, untuk meninggikan agama Allah. Nah, kalau dulu Rasul perang li'aidinihi untuk meninggikan agama Allah ya, karena memang orang kafir jelas-jelasan memusuhi. Nah, sekarang kita bagaimana cara meninggikan agama? Ya mungkin salah satunya seperti ini kita sekarang gitu. Dan sekarang mah kita musuh di sini, enggak ada yang ngajak perang ke kita ya. Orang kafir barang hidup dengan kita, enggak ngajak perang secara fisik, tapi secara diplomat mereka memusuh kita. Dan kita yang kalah sekarang itu ya, oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang kafir itu. Nah, secara fisik kita tidak punya musuh untuk perang sekarang. Tapi istilahnya yang meliputi akal, pemikiran ya. Sekarang kita ini orang beriman sudah dapat oleh mereka ya, diantaranya lewat teknologi ya, kemodernan sekarang gitu. Kalah sekarang gitu ya. Sehingga banyak orang Islam yang lalai kepada sholatnya, lalai kepada ngajinya ya, baik orang tua atau anak muda ya, dengan cara usaha mereka gitu. Nah, kita harus sadar atau tidak sadar, sekarang muslimin ya, hanya kuantitas, kualitasnya entah bagaimana gitu. Sebab ternyata gitu, dengan kemajuan teknologi ini mungkin banyak orang yang malah tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita semua bisa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah ya, lewat ketaatan kita, baik itu lewat ibadah fardhu, ibadah sunnah ya,
atau padul amal, termasuk baca Quran dan sebagainya. Karena itu salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita. Ya. Iman kita harus dijaga. Ya, sedemikian rupa sebab kita ini kalau tidak dijaga iman kita bisa hilang, bisa kalah gitulah. Ya, dengan kami jalan seperti sekarang ini. Gitu. Coba ya perhatikan kita, anak-anak kita itu ya sehari itu HP tidak lepas gitu. Lepas itu waktu makan, tidur, mandi, sholat. Setelah itu HP lagi. Nah ini, jadi kita sudah khawatir sebenarnya, gitu. Tapi kita teruslah berjuangnya. Kita sekemampuan kita, pertahankan keimanan, pertahankan keislaman. Mari kita sama-sama untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hidup adalah merupakan tugas dari Allah yang mau tidak mau kita jalani, dan kita dalam hidup ini harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih, itu sajalah ya kajian di sore hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik, yang benar itulah ayat-ayat Allah, yang salah, yang kurang itulah keterbatasan saya. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.